Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi ya. Jadi ini sebelum tidur saya sempatkan untuk membuat video dulu menyapa teman-teman sekalian ya. Dan seperti biasanya kalau malam seperti ini saya tidak membahas tentang menu-menu makanan, masakan, jajanan ataupun minuman, tetapi saya cenderung ke membahas tentang sharing ya, membahas tentang bercerita tentang pengalaman, pengetahuan, serta seluk-beluk tentang asam lambung dan kecemasan ya, gitu ya. Enaknya gitu kalau malam-malam ya. Karena apa? Kalau sudah malam seperti ini kan enggak enggak makan ya. Bukan waktu yang tepat untuk makan ya. Jadi saya bahas tentang makanan itu pagi dan siang. Kalau malam seperti ini adalah waktu yang tepat untuk berpikir, untuk merenung, untuk meresapi, untuk menenangkan diri dan untuk beristirahat. Gitu ya teman-teman ya. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang hubungan antara asam lambung dengan ketenangan pikiran ya. Jadi begini teman-teman, seringkali kita menemui ya sebuah ungkapan bahwasanya pikiran yang kalut ataupun emosi itu bisa memicu asam lambung ya. Jadi istilah medisnya itu psikosomatis ya. Jadi pikiran yang berefek kepada fisik ya, mental atau pikiran yang menimbulkan sensasi di fisik ya. Contohnya ketika kita marah, jantung berdebar kencang, asam lambung keluar, kepala pusing ya, pandangan kabur ya. Ataupun kalau kita sedang dalam ketakutan atau dalam masalah yang berat, badan menjadi kurang bertenaga, kemudian pikiran susah diajak untuk berpikir lebih lama, kemudian detak jantung juga menjadi cepat ya, kemudian badan menjadi berkeringat ya. Kalau itu tentang kesedihan dan kedukaan, maka kelenjar air mata akan mengeluarkan kalau mengeluarkan air mata teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, saya contohkan dari orang yang bersedih ya. Contohnya kehilangan orang yang terdekat, atau ditinggal pergi oleh orang yang dikasih, atau ditinggal kucing kesayangan mati ataupun hilang ya. Lihat ya, itu kan menghantam pikiran ya, menghantam perasaan juga. Apa efeknya? Dari mata mengeluarkan air mata ya. Bisa nggak teman-teman menahan air mata itu ya? Kalau itu sudah dalam banget ya, kucing yang dipelihara dari kecil, yang dirawat setiap hari, kemudian menemani ketika ngapapun ya di rumah, ketika tidur, ketika belajar, ketika nonton TV, main HP, ditemani oleh kucing kita ya. Tapi mendadak dia hilang entah kemana ya, atau punya teman yang dekat banget ya, tapi mendadak dia dipanggil yang maha kuasa. Bisa nggak teman-teman menahan air mata itu? Sulit bukan? Itulah pula yang terjadi di lambung kita ya. Hanya saja yang keluar bukan air mata, tetapi asam lambung. Bentuknya mungkin berbeda. Ketika marah ya, emosi, kemudian tersinggung, seperti layaknya terbakar api gitu ya, emosi ya, karena kata-kata yang tidak pantas, yang pedas, yang menyinggung hati. Apa efeknya? Nah, asam lambung menjadi keluar ya teman-teman. Bisa nggak itu ditahan ya? Sulit sekali bukannya, karena itu adalah proses yang alami di tubuh kita ya. Sebuah proses yang terjadi secara tidak sadar atau di luar kesadaran kita gitu ya. Nggak bisa kita itu udah ininya sedang kalut, kemudian asam lambungnya harus slow down baik-baik saja. Nggak bisa. Itu adalah termasuk
satu kesatuan ya. Atau contoh sederhana yang lain ya, ketika teman melewati sebuah contohnya penjual sate ya, itu kan bau asapnya sangat gurih sekali ya, dan ketika lewat itu teman-teman belum makan, sedang lapar, apa yang terjadi? Mendadak kelenjar air liur mengeluarkan air liur yang banyak sehingga kita menelan ludah. Mulut menjadi kebanjiran air liur sehingga kita menelan ludah. Kemudian apa? Otot-otot perut berkontraksi. Maaf, lebih tepatnya bukan otot perut tetapi usus-usus berkontraksi. Ya, sehingga apa yang terjadi? Suara di perut kerucuk ya, itu karena usus bergerak ya, minta diisi makanan. Itulah hubungan antara pikiran, apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di luar tubuh kita masuk ke dalam pikiran, kemudian mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi organ-organ dalam kita. Itulah teman-teman pentingnya kita itu untuk belajar mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan kesedihan, mengendalikan pikiran kita ya. Saya teringat sebuah kalimat dari Habib Umar bin Habib ya. Lebih tepatnya saya kurang tahu atau lupa, tapi poinnya saya ingat bahwasanya kesedihan kemudian rasa cemas itu bisa menjadi hal yang sangat bahaya bagi tubuh ya. Bahkan beliau berkata bahwa penyakit itu tidak akan bisa membunuhmu ya. Justru yang bisa membunuhmu itu adalah kesedihan dan kekhawatiran yang berlebihan. Nah, itu bahaya dari pikiran yang tidak terkontrol ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan kita ini sulit sekali ya kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar dikuatkan, diberikan hati yang lapang, yang ikhlas gitu ya. Saya sedikit teringat sebuah kalimat bagus yang saya baca di Facebook tadi ya, bahwasanya mungkin ya kalau kita itu mengalami masalah pikiran, entah itu kecemasan ataupun rasa ketakutan ya, yang luar biasa, yang menerpa setiap hari ya, sehingga kita menjadi kesulitan beraktivitas karena pikiran yang terus mengganggu gitu ya. Mungkin ya kita terlalu mencampuri urusan Tuhan ya. Kita terlalu was-was ya tentang rezeki ya, tentang bagaimana masa depan anak-anak kita, tentang bagaimana kita tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kita terlalu mengkhawatirkan hal yang seperti itu, yang mana itu bukanlah kuasa kita ya. Mungkin kita seperti itu selama ini, sehingga kita menjadi seperti ini ya. Tanpa sadar kita telah melukai tubuh kita sendiri dengan pikiran-pikiran semacam itu ya. Pikiran itu nggak bisa terluka ya, teman-teman ya. Pikiran itu bisanya terganggu, dia nggak bisa terluka karena dia bukan seperti kulit yang bisa berdarah, tapi dia bisa menyalurkan energi melalui saraf-saraf ini. Kalau energinya negatif, dia akan membuat hormon-hormon dan kelenjar-kelenjar. Nah, dia mempengaruhi kelenjar-kelenjar sama hormon-hormon negatif ya, untuk mengganggu tubuh kita ya. Sebaliknya kalau energi itu positif, dia akan memberikan dampak yang positif pula bagi tubuh kita. Itulah teman-teman pentingnya kita menata pikiran. Salah satu ikhtiar kita ya sebagai manusia yang lemah tentunya ya, yaitu kita mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Cara yang terbaik adalah melaksanakan perintahnya, jauhi larangannya ya. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita di masa yang lalu dan memohon agar dijauhkan dari dosa yang serupa atau dosa yang lain
di masa-masa selanjutnya ya. Dan apa yang terbaik untuk kita lakukan sekarang adalah melaksanakan perintahnya. Kalau Anda dan saya adalah orang Islam atau Muslim, tentu perintah yang paling utama adalah menjalankan sholat 5 waktu, menjadi orang yang baik. Toh meskipun kita nggak punya ilmu yang tinggi-tinggi banget, nggak bisa ngaji, nggak bisa mendatangi kajian atau apapun ya, yang penting apa yang kita tahu itu kita laksanakan. Ya sudah, perintah itu adalah sholat, ayo sholat ya. Bersedekah, mungkin kita kurang ini rezeki kita masih terbatas hanya untuk keperluan keluarga, oke ya. Puasa pun seperti itu, mungkin kita masih sakit, lambung kita belum bisa diajak untuk puasa, ya sudah, kita niatkan untuk menggantinya ketika kita kelak sudah sembuh, ketika kita mampu, niatkan untuk kembali berpuasa gitu ya. Haji pun demikian, tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu ya, tapi sholat adalah kewajiban bagi orang muslim yang masih hidup ya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Insya Allah nanti kita akan dituntun, ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pikiran kita bisa selaras dengan tubuh kita ya. Tanda bahwa kita ini selama ini menderita rasa sakit, jantung berdebar, perut sakit, kemudian kepala yang pusing, mungkin ini ketidaksinkronan ya antara jiwa kita dengan tubuh kita ya. Maunya jiwa kita atau ruh kita ini berjalan menjalankan perintah, tapi kita masih belum bisa menjalankannya. Tubuh kita masih malas, tubuh kita belum bisa mengikuti. Ayo, mungkin melalui cara ini rasa sakit dan penyakit kita bisa sembuh gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat. Semoga bangun tidur besok teman-teman diberikan kesehatan yang lebih baik, diberikan energi yang lebih positif menjalani kehidupan ini. Niatkan kesembuhan yang teman-teman dapatkan sebagai alasan, sebagai bentuk rasa terima kasih yang diwujudkan dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih taat, untuk lebih khusyuk, serta kita berbagi kebaikan kepada sesama sebatas yang kita mampu, minimal berupa niat dulu. Makasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.